Desa Suara Jakarta. Senang sekali, saya Kiki Argi. Dan juga saya Rama Firdiansa. Dan pemirsa, untuk kali ini kita mendapat kesempatan ya untuk menjadi presenter tamu di Suara Jakarta. Hari ini kita berdua bakalan ngajak semuanya buat berekspedisi di Desa Pinogo tentunya. Dan sekarang kita berdua udah berada tepat di depan jembatan gantung Tulabolo, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango. Dan yang tempat ini ya sama ya menjadi satu-satunya akses untuk masuk ke Desa Pinogo. Wah, mau tahu seperti apa keseruan kita untuk berekspedisi di Desa Pinogo? Ya. Ikuti kita. Ekspedisi Pinogo yang dilaksanakan oleh Pemda Bone Bolango baru-baru ini menghadirkan beberapa tim dari Jakarta, di antaranya Media Suara Jakarta, TVRI, Bakosur Tanal, LIPI, dan unsur SKPD Bone Bolango. Serta para pencinta alam dari Mapala Kampus di Gorontalo. Perjalanan ekspedisi kali ini dimulai dari pelepasan oleh PLT Bupati Hamim Pou di Tulabolo dengan total peserta kurang lebih 200 orang yang terbagi dalam beberapa kelompok. Dalam sambutan pelepasan, PLT Bupati mengatakan bahwa dengan diadakannya ekspedisi ini, diharapkan bisa mempercepat akses jalan ke Pinogo nantinya. Ekspedisi kita tahun ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan mendapatkan hasil yang baik untuk masyarakat Pinogo, terutama bagaimana membuka keterisolasian Pinogo dari dunia luar melalui ekspedisi Pinogo ini. Saya berharap kita semua selamat sampai di tujuan dan kembali lagi dengan selamat. Dan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, ekspedisi Pinogo tahun 2012 saya buka dengan resmi. Semoga semua berjalan dengan lancar.
Kami memulai perjalanan pada pukul 9 pagi menuju destinasi Penogu. Sebelumnya, para SKPD yang ikut dalam ekspedisi ini sudah mendahului kami. Itu juga yang lainnya. Sebagian besar SKPD Bone Bolango berada di belakang kami. Menelusuri jalan setapak, berliku-liku. Menanjak. Menurun. Mengitari bukit-bukit yang ada di Taman Nasional Nani Wartabone. Beberapa sungai kecil dan besar kami lewati menuju tempat ini. Pemirsa Suara Jakarta, suasana Taman Nasional yang sangat sejuk membuat para peserta ekspedisi kali ini semakin antusias dalam menelusuri hutan yang penuh dengan aneka flora dan fauna ini. Sesekali, para peserta ekspedisi beristirahat di tempat-tempat peristirahatan menuju Pinogu, seperti sungai dan balok-balok yang ada di sekitar Taman Nasional.
Suasana keakraban antara para peserta ekspedisi sangat terlihat, terutama saling bahu-membahu dan membantu dalam masing-masing kelompok peserta ekspedisi. Pemirsa Suara Jakarta, Pinogu sering disebut oleh masyarakat Gorontalo sebagai asal dari Gorontalo tua. Kata Pinogu berasal dari bahasa Bune, yakni Pinongumbala atau Pilohumbala, yang artinya saling membunuh atau arena peperangan para raja-raja dahulu di Gorontalo, di mana ada satu lokasi yang menjadi pertemuan para raja-raja di Gorontalo yang disebut Leda-Leda, seperti terungkap dalam ulasan dari budayawan Gorontalo, Bapak Alim Niode. Pinogu ini termasuk daerah yang secara kultural masih terjaga dengan baik. Saya nanyain semua nilai dan norma yang terkait dengan nilai lokal Gorontalo, semua masih jalan di sana. Saya kira secara historis, itulah yang membuat kita semua termotivasi. Mohon maaf secara pribadi saya juga gitu. Saya ingin dapat tilas mengunjungi tumpah darah dari nenek moyang Gorontalo yang ada di sini, karena sejarah Gorontalo itu baik perlisan maupun beberapa sumber yang tertulis mengatakan nenek moyang Gorontalo itu berasal dari sini. Karena itu Suawa disebut Tiombo. Apalagi daerah Pinogu, kerajaan yang tertua pertama di Gorontalo sekitar abad ke-4 Masehi, itu adanya di sana. Ada yang disebut dengan Leda-Leda. Leda-Leda itu tempat persidangan para raja-raja, dan itulah yang diplesetin jadi Wada. Wada itu adalah sebuah kerajaan tertua di Gorontalo sebelum Suawa berdiri. Itu adanya di sana, tapi sayang kita kemarin tidak sempat ke situ. Iya. Insya Allah ke depan harapan masyarakat dari Pinogu bahwa akan ada jalan ke sana, itu juga harapan kita semua, karena kita sudah rasakan dengan perjalanan. Kalau kita sih mungkin datang sekali-sekali aja, tapi mereka bagaimana keberlanjutan kehidupan mereka. Dan yang penting lagi bahwa sesungguhnya Pinogu kalau saya lihat dari sisi datarannya itu barangkali lebih luas daripada kota, dan di sana menjanjikan sekali. Insya Allah semua ini bisa dimobilisasi dan bisa dikembangkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, dan terutama bisa menghadirkan pihak ketiga dari pihak yang volunteer-volunteer yang mempunyai komitmen untuk kemanusiaan. Sementara menurut Sudirman Kono, tokoh LSM Alpha Queen yang telah lama meneliti tentang Pinogu dan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Bone Bolango, bahwa dulu raja-raja pertama menguasai Gorontalo berada di Pinogu. Berikut penuturannya. Pinogu itu adalah merupakan daerah asal mula Gorontalo. Secara historis, Gorontalo masih lautan. Topografinya daripada Gorontalo seperti telapak tangan, tidak perlu kita melihat kota. Apa yang di ujung jari kiri saya, sebelah kiri ini dari 4 telunjuk ini, inilah Pinogu. Di tengah-tengah ini adalah kota Gorontalo, yang di sininya adalah dataran Kabupaten Gorontalo. Nanti raja ke-18 di Pinogu, barulah mengeringlah dataran Limboto. Nanti raja ketiga di Limboto, barulah surut semua permukaan di Hotel Mahna ini. Ini kawasan Gorontalo kita berada. Di sinilah terjadi ekspansi dua kerajaan. Kerajaan dari Puncak dan kerajaan dari Limboto mengisi kota Gorontalo. Terjadilah kehidupan baru di sini. Kemiskinan, kebodohan, dan hutang bukan untuk diwariskan. Indonesia kaya akan sumber daya alam. Cukup 4 sektor, Indonesia mandiri. Pertanian perkebunan, kelautan perikanan, kehutanan, dan pertambangan. Rikas solusinya.
Hai bulan bintang, selalu beri solusi. Nah, bagaimana pemirsa keseruan kita dalam perjalanan ekspedisi di Desa Pinogo untuk kali ini? Seru banget, bukan? Dan pastinya tadi tim udah dibagi dalam beberapa kelompok ya. Dan salah satunya ada tim dari Suara Jakarta. Dan perjalanan kita nggak cuma sampai di sini aja, masih banyak perjalanan yang lainnya. Dan pada tahu nggak nih pemirsa, ternyata Pinogo ini sendiri merupakan asal muasal dari Gorontalo tua yang dahulu di mana menjadi tempat pertemuan dari raja-raja Gorontalo. Dan Pinogo ini yang tadinya cuma merupakan sebuah desa, sudah berubah menjadi sebuah kecamatan. Benar banget. Dan pengen tahu seperti apa lagi perjalanan kita di Desa Pinogo untuk berekspedisi menelusuri lebih dalam lagi? Ikuti kita. Pemirsa Suara Jakarta, Sulawesi, khususnya Gorontalo, merupakan wilayah kepulauan yang memiliki tipe vegetasi yang bervariasi dan memiliki jenis spesies yang kaya. Sulawesi merupakan kawasan dengan potensi keanekaragaman jenis flora dan fauna yang sangat tinggi. Menurut Sudarmono, peneliti dari LIPI Botanical Gardens dari Bogor, yang juga ikut dalam ekspedisi kali ini, bahwa beberapa flora yang ada di Taman Nasional Nani Wartabone menuju Pinogo, jenisnya sama dengan flora di tempat lain, tetapi banyak juga yang berbeda. Kalau saya lihat kan bagian kepala Sulawesi itu merupakan jalur dari bagian utara, artinya bukan dari bagian dari Asia ataupun bukan dari bagian Australia. Di sini keunikannya cukup banyak karena tumbuh-tumbuhan itu ada yang dapat dikatakan belum pernah ditemui di tempat lain selama saya ekspedisi. Jadi saya kira kalau kita ada waktu, cukup banyak sekali yang bisa kita temukan di sini. Selama perjalanan itu ada suatu palem yang memang batangnya itu seperti kelapa, tapi daunnya itu seperti pinang. Jadi saya kira ini perlu kami lihat lagi karena barangkali ini suatu jenis baru yang dapat dikatakan kalau memang ini jenis pinang, kita kan bisa memberikan nama lokal juga. Seperti Pinang Pinogo begitu, sehingga akan mengangkat daerah Pinogo tidak hanya pada skop nasional tapi juga bisa ke internasional. Gitu. Sementara, menurut Supriyatna dalam penelitiannya tahun 2008, sedikitnya ada sekitar 500 jenis flora, 136 jenis vertebrata, di mana 80 jenis endemik, 356 jenis burung, 96 jenis tersebut endemik, dan 69 jenis ikan air tawar dengan 53 jenis endemik. Selanjutnya, pemirsa Suara Jakarta, salah satu titik yang menjadi kajian dalam ekspedisi ini adalah Resort Tulabolo Pinogo di Kabupaten Bone Bolango, yang merupakan catchment area Das Bone Pinogo, termasuk dalam kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Menurut Haryono dari Bakosur Tanal, juga ahli dalam geologi, bahwa kawasan ini merupakan kawasan yang cukup menyimpan sumber daya alam seperti emas dan gas.
kami melihat di sini itu masih kurang data dasar dan data tematiknya gitu, sehingga perlu ditambah data-data dasar dan data tematik, terutama pemetaan dasarnya yang menyangkut batas wilayah. Yang kedua, setelah pemetaan batas wilayahnya, kita menginterpretasi sumber dayanya gitu. Kalau ini dikembangkan sebagai ekowisata, saya kira saya sangat setuju gitu. Daripada dikembangkan misalnya areal pertaniannya, kemudian areal misalnya tanaman keras gitu. Karena apa gitu? Karena di sini itu adalah wilayah tangkapan hujan untuk daerah sebagian besar di Gorontalo. Kalau sampai hutan di sini rusak atau lahan di sini itu tidak dikelola dengan baik, maka pertama banjir, erosi itu akan bisa merusak lingkungan di bawahnya gitu. Kedepannya saya harapkan juga pemerintah di sini tetap bekerjasama dengan baik dengan institusi di pusat gitu. Karena wilayah Taman Nasional itu kan wilayah yang saling terintegrasi. Tidak sekedar kabupaten ini aja, tapi kabupaten yang lain mungkin terkena imbasnya gitu. Sehingga koordinasi antar wilayah itu harus tetap dijaga gitu. Tidak ekostruktural di wilayahnya masing-masing gitu. Saya kira itu. Begitu juga ulasan dari ahli geologi, spesialis sumber daya air, Danu Surya Miharja, bahwa potensi sumber daya alam di kawasan Taman Nasional ini merupakan sumber yang bisa dimanfaatkan bagi sumber air bersih untuk masyarakat pada umumnya dan kesejahteraan warga di sekitar Pinogu. Kalau kemarin kita jalan kan ya, kita melihat ada beberapa fenomena geologi yang cukup menarik. Adanya rembesan air panas atau disebut juga biasanya geyser, tapi kalau geyser biasanya menyemprotkan airnya kayak air mancur dari bawah itu gitu. Tapi itu juga satu rembesan air panas menunjukkan bahwa ada aktivitas magma di sana. Kalau dilihat dari endapannya di sana ada terendapkan belerang atau sulfur ya. Nah, belerang atau sulfur itu diendapkannya pada temperatur sekitar 50 sampai 60 derajat. Jadi air itu cukup panas. Nah, itu juga mungkin bisa diolah sebagai nantinya geotermal untuk energi gitu. Nah, dan ada bagusnya kalau geotermal itu dia akan menjaga lingkungannya karena dia perlu pasokan air untuk membangkitkan si listrik itu sendiri. Kalau itu dieksploitasi dampaknya seperti apa? Dampaknya tentu aja ada ke dalam lingkungan, tapi tidak lebih kecil dampaknya dibanding kalau mengambil energi yang lain gitu ya. Contohnya kalau di Jawa ada Kamojang, ada di Gunung Salak. Itu semuanya malah menjaga lingkungan kalau dari geotermal. Karena dia tadi perlu sekali dia menjaga suatu water sheet-nya atau untuk penginikan cadangan air. Jadi hutannya itu jelas-jelas memang harus dilindungi. Tidak bisa digundulkan ataupun apa, karena itu ada rumus hitungan airnya harus berapa sebagainya, jadi itu harus selalu dijaga. Jadi itu mungkin malah dampaknya tidak ada, lebih banyak ke positifnya untuk energi listrik ya. Cukup banyak saya lihat di Gorontalo ya, baik dari tambangnya, kemudian potensi tadi geotermalnya, juga untuk wisata kebumiannya juga bagus gitu loh, menarik sebetulnya. Kalau ini bisa diekspos ke mancanegara ataupun trek-trek yang kita lalui tadi sebetulnya sangat menarik bagi mereka. Itu pun satu potensi yang harus bisa digali sebagai ini pariwisata kebumian lah begitu. Kira-kira mungkin seperti itu. Dan dari sisi ekonomi pemirsa, potensi Pinogu menurut Bapak Irmandi yang juga dari Bako Surtanalo mengungkapkan bahwa ekonomi di Pinogu masih harus butuh kajian mendalam dalam menjadikan kawasan Pinogu untuk tujuan pariwisata dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Ekonomi ya, prinsip pembangunan kan memang harus mensejahterakan masyarakat ya. Kita udah lihat kemarin kebutuhannya, cuman untuk pembangunan di Pinogu itu tidak terlepas dari pembangunan keseluruhan ini sebagai taman nasional. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, setelah
ekspedisi dan ekspo sebesar-besaran ini juga yang perlu kita persiapkan adalah paskanya gimana. Data-data apa yang program sudah ada itu ternyata kan datanya belum ada. Itu yang perlu ini. Mungkin di sini peran Big bisa membantu di situ. Untuk kemarin di Bupati mencanangkan 3.000 hektar pertanian, tapi begitu misalnya ada investor mau masuk, yang mana kan belum ada. Itu yang mungkin bisa kita bantu. Ya itu tadi ya, jadi kerangka besarnya pembangunan Pinogo ini tidak bisa dilepaskan dari pembangunan Taman Nasional dia, statusnya sebagai Taman Nasional. Jadi ya tadi udah ada solusi yang bagus ya, jalan itu hanya 1,5 meter, itu ya mungkin kita prinsipnya kan ekonomi, begitu ada gula semut pasti akan datang. Oke, masyarakat sudah terbukti bisa menjaga ini, tapi nanti musuhnya yang datang kan bukan lagi masyarakat sini, nanti investor. Jadi saya tetap menekankan bahwa pembangunan Pinogo ini adalah bagian terpadu dari pembangunan dari penjagaan kelestarian Taman Nasional itu sendiri. Kegiatan ekspedisi ini merupakan kegiatan yang dirancang sekaligus untuk meresmikan kantor pemerintahan Kecamatan Pinogo. Sebelumnya, Pinogo hanya merupakan desa. Seiring dengan perhatian pemerintah, sehingga dimekarkan menjadi sebuah kecamatan, yakni Kecamatan Pinogo. Seperti juga terungkap dalam wawancara dengan PLT Bupati Bone Bolango, Bapak Hamim Pou. Menurutnya, tahun ini akan dibuka akses jalan layak Tulabolo Pinogo dengan tahap pertama kurang lebih 6 km yang akan diswadayakan kepada TNI. Ekspedisi Pinogo ini kita buat dalam rangka mengenalkan Pinogo ke halayak ramai, terutama kepada mereka para pengambil kebijakan di Jakarta, bahwa ada sebuah daerah yang terisolir, terpencil, jaraknya dari ibu kota kabupaten 60 km, bukan soal panjangnya, tapi medannya yang sungguh berat, tidak ada jalan kan? Apa yang Anda lalui kemarin, tadi malam sebenarnya bukan jalan. Ya. Nah, kalau itu diserahkan kepada pemerintah daerah untuk membangunnya, tentu kita nggak mampu. Ya, harus ada perlakuan khusus, apakah dari Kementerian PU atau dari PDT untuk membangun Pinogo ini. Yang kedua, Pinogo ini juga kaya akan flora, faunanya. Ya. Nah, ini harus diangkat, ya, dikenalkan supaya ada juga perlakuan khusus. Kemudian potensi-potensi pertanian di sini, Anda lihat, ada kemungkinan bisa kita cetak sawah sampai 3.000 hektar. Apalagi kalau itu menjadi padi organik. Luar biasa kan? Kemudian ada kakao, coklat, ada kopra, ada kopi, ada cengkih, tapi semua akhirnya membusuk, ya, nggak bisa dijual, nggak ada harganya karena tidak ada jalan. Anda tahu, saya aja harus ke sini harus nyewa heli untuk datang ke sini. Kalau jalan kaki sekitar 13 jam. Saya nggak berani memberi target yang jelas. Ini akan kita kerjakan secara bertahap dari tahun ke tahun. Tapi tentu saja tidak boleh hanya diserahkan pada pemerintah kabupaten. Pemerintah kabupaten tidak sanggup. Makanya kita bikin ini ekspedisi Pinogo dalam rangka itu juga, menarik perhatian publik, terutama para pengambil kebijakan agar ada perlakuan khusus untuk penyelesaian pembangunan jalan di Pinogo ini. Kita tahun ini hanya mampu menyiapkan 2 miliar. Ya. Sementara kalau dari sisi hitungan sipil, itu sekitar hampir 100 M baru bisa selesai jalan ini. Nah, tapi dari persetujuan dari Kementerian Kehutanan hanya lebarnya hanya 1,5 meter ya Pak Sekda ya. Dan itu mungkin dengan 20 sampai 30 miliar bisa kita selesaikan insyaallah. Sekali lagi saya minta pemerintah provinsi, Kementerian PU, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian harus ikut bertanggung jawab untuk membangun Pinogo ini.
Camat Pinogo juga mengungkapkan bahwa dengan adanya pembuatan IKTP dan perhatian lebih pemerintah kabupaten membuat masyarakat sadar bahwa akan ada perubahan di Pinogo. Terbukti, dibangunnya beberapa fasilitas masyarakat seperti puskesmas, sekolah, dan juga jalan yang layak untuk Pinogo. Pemerintahan baru saya rasa, sebenarnya ini bukan pemerintahan baru, kita sudah berjalan 3 tahun setelah tahun 2009 diresmikan Kecamatan Perwakilan Pinogo oleh Bapak Bupati masih waktu itu Ismet Mile. Tapi dia sudah berjalan pemerintahannya hanya terkendala dengan payung hukum yang belum jelas. Nah, untuk sekarang kita sudah agak jelas payung hukum karena sudah atas usul inisiatif legislatif sehingga Kecamatan Pinogo sudah diperdakan pada tanggal 16 April 2012 lalu. Harapan ke depan insya Allah kita punya wilayah ini di kecamatan insya Allah akan sama atau setingkat dengan kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kabupaten Bone Bolango. Karena kalau ditinjau dari segi sumber daya alam di sini memang kalau akses jalan bisa terbuka malah saya bisa berbicara bahwa ini akan di atas daripada kecamatan lain. Apalagi di sisi peternakannya. Pariwisata. Iya, pariwisata juga. Iya. Sementara itu, Ketua Bapeda Kabupaten Bone Bolango, Iwan Mustafa, selaku Ketua Panitia Ekspedisi Alam Pinogo, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan ekspedisi alam pertama yang dilakukan. Tujuannya untuk lebih membuka informasi tentang Pinogo kepada masyarakat luas, supaya Pinogo tidak lagi menjadi terisolasi dan tertinggal dengan daerah-daerah lain. Memang ekspedisi Pinogo ini kita laksanakan sebagai bagian yang pertama kita ingin mengeksplor bahwa sesungguhnya Pinogo ini adalah kalau dalam bahasa Gorontalo adalah Tiombulo atau Loh Lontalo. Jadi nenek moyangnya Gorontalo itu kon kabarnya itu berasal dari Pinogo. Nah, ini yang kita coba eksplor, kemudian termasuk keragaman dan kekayaan potensi sumber daya alam di sini. Pinogo yang cukup besar. Pinogo terkenal dengan kopi Pinogunya, dengan palanya, dengan berbagai komoditas lain. Ini akan kita coba eksplor. Dan yang berikut, kita ingin ekspedisi Pinogo ini akan menggugah seluruh stakeholder, seluruh elemen, bukan hanya di lingkup pemerintahan atau masyarakat Bone Bolango, tapi juga di tingkat provinsi, bahkan di tingkat nasional. Ingin kita gugah bahwa Pinogo ini adalah milik kita, milik bersama yang harus kita bangun dan harus kita kembangkan. Jadi kita ingin bahwa Pinogo ke depan tidak lagi dalam posisi keterpencilan atau keterisolasian dia dari daerah-daerah lain. Ini yang akan kita angkat sebagai bagian dari ekspedisi Pinogo ini. Nah, pemirsa Suara Jakarta, tujuan akhir dari kegiatan ini adalah menghimpun informasi sebanyak-banyaknya tentang Pinogo. Sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah Kabupaten Bone Bolango bisa terwujud. Funco Tanipu selaku konsultan dari tim akademisi kampus UNG mengatakan bahwa pada intinya dalam ekspedisi alam ini adalah pembuatan buku tentang perjalanan ekspedisi alam Pinogo dan mengungkapkan banyak hal dalam kearifan lokal yang ada di Pinogo. Ekspedisi ini akan melahirkan atau kemudian
semacam laporan perjalanan, juga akan memuat analisis-analisis yang sifatnya ilmiah terkait Pinogu, lalu kemudian Taman Nasional Buganinani Wartabone, dan akan juga memuat rekomendasi-rekomendasi strategis untuk pengembangan Pinogu ke depan. Dan buku ini terutama akan melihat dari berbagai aspek, aspek sosial budaya, aspek kesejarahan, aspek sumber daya alam, lingkungan, ekonomi, dan bagaimana implikasi dari kajian itu yang kemudian dihasilkan dalam sebuah buku menjadi rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dan masyarakat Pinogu dalam pengembangannya ke depan. Harapan kami buku ini akan menjadi semacam salah satu pustaka mengenai Gorontalo, karena Gorontalo kita ketahui masih sangat minim pustaka, dan ini juga akan menjadi salah satu referensi bagi seluruh peneliti terutama dan pengambil kebijakan untuk bisa menentukan agenda-agenda pembangunan ke depan agar lebih strategis, lebih komprehensif, dan merepresentasikan kebutuhan masyarakat Pinogu itu sendiri. Demikianlah hasil liputan khusus Suara Jakarta kali ini. Demolinggo, Abdul Hafid Wahab, Suara Jakarta. Tadi kita udah berekspedisi dari Taman Nasional Nani Wartabone hingga akhirnya kita sekarang udah berada di Desa Pinogo. Dan pastinya tadi kita juga ada lihat keseruan-keseruan dari tim yang ada yang mengikuti ekspedisi ini, dan salah satunya adalah tim dari Suara Jakarta. Dan tadi kita juga udah lihat Kiki ya, keindahan alam yang ada di Desa Pinogo dari Taman Nasional Nani Wartabone sampai juga. Akhirnya ada di Desa Pinogo ya, flora dan faunanya, bahkan sungainya pemirsa bisa lihat sendiri gimana indahnya ya. Luar biasa ya. Dan buat pemirsa yang suka dengan alam ya, merasa tertantang dengan alam, Pinogo adalah salah satu tempat buat Anda bisa menelusuri alam sekitar sini. Akhirnya kita harus pamit ya, selesai sudah perjalanan kita. Saya juga udah capek, Kiki capek? Capek banget. Gue bakalan pulang ya. Dan terima kasih untuk pemirsa semuanya. Saya Rama Firdiansa. Saya Kiki Argi. Dan seluruh tim Suara Jakarta dari Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Sampai jumpa. Sambela idamango di papa mari dulu bolo huta bangga bangga dulu pila pila lango moela oli papa ahuli li papa
ati olo ti papa tinggal ilo ponulo ea ati olo ti